Ya udah di-record, saatnya kita mulai. Halo semuanya, seneng banget bisa balik di konten podcast Duduk Dulu Yuk. BTW, aku hari ini nggak sendirian nih. Seperti biasa, gue ditemenin sama Salwa. Halo semuanya, aku Salwa. Nah, buat konten podcast si Masiter kali ini, kita berdua udah ngundang dari Biro Spesial nih. Jadi hari ini kita kedatangan duo Nadia dari BPH Internal. Boleh dong disapa dulu para pendengar, sekalian kenalan formatnya apa, Sol? Ya, boleh kenalan ya. Jadi format kenalannya itu udah template nih. Nama, angkatan, jabatan, sama status. Statusnya nggak boleh mahasiswa. Oke, oke. Karena dia dulu nih. Status Kak. WA berarti boleh. Apa aja lah. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Kenalin, nama aku Rizky Nadia. Tapi karena di sini ada dua Nadia, biasanya aku dipanggil Natia, khusus di Himasiter. Kalau di luar biasanya dipanggil Nadia atau enggak Nanat. Aku dari INTP 55. Jabatan aku di Kabinet Satu Visi ini jadi Ketua Biro Internal. Status aku nggak mau lagi menemukan, tapi aku mau ditemukan. Asik. Asik. Oh my god. Pengen juga. Contek statusnya bagus nih. Aduh, jangan. Hak cipta nih, hak cipta. Oke, boleh mungkin dilanjut sama perkenalan dari Nadia Safira, silahkan. Oke, halo semuanya. Kenalin, namaku Nadia Safira dari INTP Angkatan 56 di Himasiter sebagai Sekretaris dan Bendahara Biro Internal. Terus statusnya sibuk. Status WA dong. Orang sibuk nih. Oke. Biar singkat, kita mungkin langsung dikit-dikit ya nanya tentang internal Himasiter. Nah, sebagai pertanyaan pembuka, pertanyaan pertama itu secara garis besar tugas dan tujuan internal itu apa sih, dan kira-kira sejauh kepengurusan ini sudah tercapai atau belum? Boleh dari ketuanya dulu deh, dari Kanatia. Oke, aku mau jawab ya. Jadi sebenarnya adanya internal di Himasiter ini pertama kali aku bawa setelah aku jadi kabir itu adalah tugasnya menjadi pondasi. Jadi ibaratkan Himasiter ini adalah sebuah rumah. Nah, internal itu sebagai pondasinya, sebagai penguatnya, sebagai yang menyokong kayak gitu. Jadi di saat teman-teman yang lain mungkin dengan proker mereka masing-masing, fokus dengan proker mereka masing-masing. Nah, di sini ada internal yang menyokong mereka, menguatkan mereka, dan mengakrabkan mereka. Dan ini masuk ke fungsi internal, di mana fungsi internal itu sebenarnya mengakrabkan, mendekatkan, membuat teman-teman di Himasiter itu merasa bahwa, oh, gue kerja di sini nyaman, gue kerja di sini bukan sekedar buat memenuhi proker selesai, no gitu, tapi gue kerja di sini dengan keluarga gue happy, gue senang kayak gitu. Kita di sini sebagai fasilitator. Mungkin itu dari aku, nanti bisa ditambahin oleh Nadia. Nah, kalau misalnya selama kepengurusan udah tercapai atau belum, sebenarnya balik lagi, internalisasi itu nggak bisa kita nilai udah tercapai nih atau kayaknya belum deh gitu, karena jujur buat ngedeketin 90 orang yang ada di pengurusan Himasiter tahun ini itu nggak gampang, susah. Semuanya punya karakter yang beda-beda, semuanya punya kesibukan juga yang lain pastinya di luar Himasiter, semuanya juga punya istilahnya kayak urgensinya masing-masing gitu. Mereka nggak bisa full ada di Himasiter, jadi kalau misalnya dikatakan berhasil atau enggak, itu nggak bisa dinilai kalau menurut aku ya. Tapi sejauh ini kita tuh dari awal udah dibilang bahwa kita itu menyamakan suhu. Maksudnya menyamakan suhu itu gimana sih? Jadi kita tuh tetap istilahnya menjadi penyeimbang supaya teman-teman Himasiter itu suhunya dari awal sampai akhir itu tetap sama. Dimana yang awalnya hangat, mungkin di pertengahan mulai dingin, karena biasanya di pertengahan itu mulai pada sibuk kan, seperti kepanitiaan. Terus kalau misalnya udah ada kepanitiaan lain, mungkin mereka akan hilang-hilang. Nah, di situ internal masuk. Kita itu mengembalikan lagi suhu mereka menjadi hangat lagi, menjadi dekat lagi. Itu sih mungkin dari aku.
Kepanjangan ya, maafin. Tapi keren sih. Malah Ya, menurut cakep aku ya. kayak cukup lengkap banget penjelasan dari Kak Natia barusan. Lengkap sekali ya, tidak ada kekurangan. Iya, jadinya menyamakan suhu gitu. banyak kata-kata apa ya itu namanya? Ya, kata-kata itunya lah. Kata-kata. Kata-kata apa? Kata-kata bagusnya sampai kayak menyamakan suhu dan lain-lain. Puitis ya. Nah. Karena habis hujan kan ya, jadi biasanya kalau habis hujan tuh inspirasinya Oh, langsung kayak gitu. tinggi gitu. Anak senja nih, anak senja. Ngaruh juga ya. Lagi di kota hujan juga. Iya benar lagi. Padahal lagi juga. di kandang ayam. Atau enggak? Iya, aku lagi di kandang ayam, tapi aku lagi di luar. Soalnya takut ayamnya cicit gitu. Oh, ya. Mantap nih. Kalau dari ini Nadia ada tambahan nggak? Sebenarnya kayak yang udah disampaikan sama Kak Nadia tadi udah lengkap banget ya dan benar banget. Kita tuh di sini untuk membantu mengakrabkan semua pengurus Himasiter. Terus kalau misalkan mereka lagi capek atau misalkan kayak lagi gak semangat, kita bantu untuk kasih semangat lah biar semangat lagi bisa menjalani semua proker-proker. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Internal membantu menguatkan teman-teman di Himasiter gitu. Karena suatu fondasi itu harus kuat supaya rumahnya juga kokoh. Asik, keren banget lah internal. Ada lagi karena internal kuat, kamu nggak sendirian, ditemenin kok. Aduh, jadi gini sih, aku punya kesimpulan sebenarnya lingkup tanggung jawab internal itu berarti nggak cuma hubungan antar biro ya, tapi ada hubungan antar individu dalam biro tersebut juga, karena kan kadang tugas internal itu membantu menyelesaikan masalah hubungan antar individu dalam suatu biro. Ya nggak sih? Makanya kenapa ada SC dari internal di dalam biro tersebut. Benar nggak? Iya, benar banget nih. Oke. Kira-kira pernah nggak ya ada masalah internal Himasiter yang parah banget gitu? Kayak, aduh sampai mikir keras nih cara nyelesainnya gimana gitu. Nggak usah di-spill masalahnya apa sih, cuma jawab aja ada atau enggak. Belum ada ya karena kalau yang separah itu ya Kak? Belum ada sih kalau yang separah itu, yang benar-benar kayaknya ini udah parah-parah banget gitu. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada gitu sih. Paling ya wajar ya kalau misalnya teman-teman di dalam kepengurusan ini semangatnya lagi turun terus ngilang gitu. Tapi alhamdulillah setelah ngilang ya mereka ingat tanggung jawab mereka lagi, terus mereka balik lagi kayak gitu. Nah mungkin yang nggak parah, cuman ya cukup parah tuh ya paling yang ngilang-ngilang itu, karena kan nggak bisa, suatu biro itu nggak bisa kerja kalau misalnya anggotanya tuh kayak nggak full tim gitu. Mereka tuh pasti akan merasa kayak kurang gitu kan, mungkin kurang tenaga, kurang juga dalam pendapat kayak gitu. Nah, kita tuh cara mengembalikan semangat atau suhu yang tadi tuh bukan kita kerja sendiri, tapi kita juga dibantu oleh kabir-kabirnya gitu. Jadi di sini sebenarnya kabir dari para biro itu juga berperan penting untuk membantu internal menginternalisasikan biro mereka sendiri kayak gitu. Anak-anak Himasiter baik hati semua ya Kak? Oh. Iya. Baik kok, semuanya baik. Semuanya lagi baik-baik. Tidak sombong. Alhamdulillah ya baik, Bun. tidak sombong dan pendengar yang baik, ya nggak Nat? Aduh, pendengar yang baik banget. Pendongeng yang handal juga nggak? Aduh, pendongeng yang handal nih, apa nih maksudnya nih? Apa nih maksudnya nih? Enggak lah, baik-baik semua, baik-baik semua. Baik-baik anak Himasiter, makanya nggak ada masalah yang berat ya sampai sekarang. Iya, benar-benar. Nah, kalau kan tadi tuh katanya nggak ada yang masalah-masalah parah banget nih tentang internal Himasiter. Tapi kan internalisasi yang istilahnya grup besar yang membernya banyak itu kan susah gitu ya. Kira-kira ada nggak sih tantangan terbesar gitu yang dialamin selama bekerja di divisi internal Himasiter ini? Mau aku dulu atau Nadia dulu nih? Nadia dulu deh. Oke, dari aku dulu ya. Kalau dari aku sih
kayak tantangannya itu gini ya, kita tuh kan rame ya dalam satu biro. Kalau misal mau ngadain sesuatu gitu, nah itu tuh susah nyocokin waktunya. Kapan nih kosongnya? Nah biasanya itu tuh kayak lama gitu loh. Bisa nggak nih hari Selasa? Gue ada ini nih. Terus kalau misalkan Rabu ada ini. Paling gitu-gitu doang sih. Tapi alhamdulillahnya selalu dapat kesepakatan lah gitu. Jadinya di hari apa? Terus ya udah kita bisa OHC-an, main-main bareng, cerita-cerita gitu-gitu aja sih kalau buat tantangannya. Sama ini ya kali ya, kan nggak semua orang ya gitu yang kayak mudah untuk berteman, ada yang pendiam, kayak introvert gitu, gitu-gitu aja sih. Tapi makin kesini tuh makin mau berbaur lah semuanya anak-anak di Himasiter tuh, gitu kalau dari aku. Asik banget jawabannya. Kayaknya aku tadi mau jawab itu juga soalnya. Kalau itu dari Nadia, mungkin aku nambahin sedikit ya. Sebenarnya tantangan terbesar itu adalah gimana cara menjaga supaya internalisasi di internal itu tetap terjaga. Itu sih kalau dari aku sebagai kabir selama satu pengurusan ini ya. Karena gini, kalau misalnya internalisasi internal itu nggak terjaga, gimana kita bisa membantu di biro-biro lain kayak gitu. Balik lagi ya Duet. kayak tadi, kalau fondasinya aja nggak kuat, gimana bangunannya bisa kuat? Tapi overall selama ini alhamdulillah berkat, sebenarnya bukan hanya berkat anak internal ya, tapi berkat semua pengurus Himasiter yang mampu buat bekerja sama, terus juga mereka ingat kewajiban mereka ingat niat awal mereka daftar Himasiter itu buat apa sih gitu. Nah makanya tantangan terbesar itu bisa kita hadapi lah gitu sih dari aku. Tapi kayak bener sih, dari internalisasi dari biro internal itu kayak ngaruh banget gitu. Kayak misalkan dari internalisasinya juga udah ada positive vibes. Jadi kita tuh yang ngelihatnya juga ikut ke bawah positive vibes gitu. Jadi pengen kenal Himasiter lebih dalam gitu. Jadi bener banget harus dimulai dari divisi internalnya dulu. Next question ya. Oke, the next question adalah sebenarnya sejauh ini cara kerja dari internal sendiri tuh udah efektif atau belum sih? Atau mungkin ada apa ya, saran-saran mungkin untuk internal ke depannya biar bekerja lebih efektif daripada tahun yang sekarang? Oke, kalau misalnya dari pendapat aku pribadi, kalau dibandingkan dengan internal sebelumnya, karena kan aku 2 tahun kepengurusan ya. Nah, internal kami itu benar-benar maju banget gitu, benar-benar lebih efektif cara kerjanya gitu kan. Mungkin karena yang pertama keadaan online ya. Jadi biasanya kalau offline itu mau ngadain gathering itu pasti kita menyesuaikan buat penyewaan tempat atau penyewaan kelasnya gitu, bisa nggak kita pakai, terus juga dari biro-biro lainnya bisa nggak hadir gitu. Tapi kalau misalnya selama masa online, mereka ikut gathering bisa nyambi sama Zoom yang lain kayak gitu. Mungkin itu hikmahnya online ya. Nah, menurut aku jadi cukup efektif sih di kepengurusan tahun ini gitu. Dengan adanya OHC juga kan ada makro, ada mikro ya. Jadi mereka bukan hanya mengenal yang ada di dalam biro, harapannya mereka juga bisa mengenal teman-teman biro yang lain gitu. Terus juga gathering yang 2 bulan sekali menurut aku cukup efektif. Di tahun kepengurusan sebelumnya itu kalau aku tidak salah, gatheringnya itu sebulan sekali targetnya. Nah, itu tuh sulit untuk dicapai. Kenapa? Karena keadaan yang tadi offline, sehingga sulit untuk menemukan waktu yang benar-benar cocok. Karena kalau keadaannya offline, kan kita nggak bisa membelah diri ya. Misalnya yang satu ada gathering Himasiter, yang satu lagi mungkin dia harus praktikum atau harus kandang, contohnya seperti itu. Nah, mereka nggak bisa membelah diri. Separuh ikut gathering, separuh lagi ke kandang kayak gitu kan. Nah, tapi kalau online ini mereka bisa 2 device kayak gitu. Nah, terus habis itu juga di pengurusan tahun ini emang aku sengaja gatheringnya hanya 2 bulan sekali karena niatnya gini. Sebenarnya ini filosofi aku doang sih. Jadi ibaratkan kalau rindu yang terus dipupuk atau rindu yang terus dipendam itu sekalinya ketemu tuh langsung kayak menggebu-gebu semangat kayak gitu. Jadi 2 bulan nggak ketemu, sekalinya ketemu vibes-nya semangat.
kayak gitu. Niatku waktu itu kayak gitu, 2 bulan sekali, selain untuk mengefektifkan waktu dan juga melihat jadwal proker teman-teman yang lain gitu, supaya nggak bentrok juga. Dan teman-teman bukan hanya disibukkan di kegiatan Himasiter doang, tapi juga di kegiatan masing-masing proker kayak gitu. Terus mungkin saran untuk tahun depan ya, untuk kepengurusan tahun depan ini juga jadi catatan besar sih sebenarnya di internal dari tahun ke tahun. Mungkin OHC-nya bisa dimulai lebih awal, itu yang pertama. Lalu benar-benar ditetapkan setiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, dan itu harapannya benar-benar bisa dilaksanakan. Kayak gitu sih, itu dari aku. Periode selanjutnya. Ya, semangat ya Nadia. Jadi Aduh. prioritas. Udah di-spill nih kayaknya. Lanjut. Bentar, aku tadi mau ngomong apa ya? Apa nih? Oh, ini aku kepikiran sih. Kan di BNP itu ada program surat kaleng ya. Ya. Bisa nggak sih tahun depan kalau BNP X internal Bisa Iya, ya. buat ngejalanin program ini? Karena menurut aku program ini malah ada kerja sama internal juga seharusnya, nggak cuma dipegang oleh BNP aja. Karena kan isi hati gitu kan. Iya kan? Iya, benar banget. Iya benar-benar. Ini bisa jadi masukan nih buat internal tahun depan. Iya. Surat Collab. kaleng bisa bekerja sama dengan BNP gitu. Ih, Oke, betul seru nih. banget kayaknya. Seru banget kayaknya. Surat kaleng tuh emang seru banget sih. Terima kasih BNP. Soalnya nggak kepegang BTW, gitu aku di pernah BNP. ngirim tapi orang nggak tahu. Itu serunya gitu. Aku ngirim tapi Oh, orang nggak tahu. Iya. yang mana ya? Aduh, yang mana nih? Aduh, gak usah dicari deh. Serunya Oke karena deh. anonim. Jadi Iya. bebas mau ngomong apa aja. Bahkan yang megang akun pun nggak tahu ini dari siapa. Ini pesannya lucu banget gitu. Tahun depan yang mau masuk internal Himasiter, ngikutin podcast ini sampai akhir ya. Stay tune. Oh iya, buat 57 nih, kalau ada yang nonton jangan lupa masuk internal. Seru banget. Boleh promosi nggak sih di sini? Boleh banget, boleh. Buat anak-anak 57, 58, 59, 60. Kejauhan. Gak apa-apa, siapa tahu mereka masih dengerin podcast yang ini kan. Iya, jadi promosinya dilanjut gak? Kok diem? Nah, dilanjut Janet. Ya, boleh dilanjut dong, biar rame nih yang masuk internal. Yang cowok-cowok juga jangan pada takut masuk internal. Minim cowok nih di internal. Iya benar, kita kekurangan tenaga kaum Adam di internal, karena nggak bisa ya kalau misalnya di dalam suatu biro itu, atau misalnya di dalam, ya, apalagi kan internal tuh topoksinya tuh membantu menyelesaikan masalah sebagai fasilitator kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya ada suatu masalah dalam biro, biasanya kita tuh bawa ke forum Rabir. Nah, di forum Rabir itu kita diskusin bareng-bareng kira-kira penyelesaiannya yang bisa kita lakukan tuh apa gitu. Jadi SC-nya itu nggak bekerja sendirian, meskipun dia bertanggung jawab di satu biro tersebut. Nah, kita benar-benar sebenarnya butuh banget pandangan dari laki-laki dan perempuan gitu, ibaratnya biar seimbang. Karena biasanya kalau perempuan itu kan istilahnya bawa perasaan ya. Pakai hati gitu. Nah, benar, pakai hati gitu kan. Nah, biasanya penyelesaian masalahnya tuh kayak, ya udah maunya kayak gini aja yang cepet gitu kan, kayak jangka waktunya tuh cukup pendek gitu. Tapi kalau yang laki-laki tuh bisa menyeimbangkan. Biasanya mereka tuh pakai logika, terus mereka tuh memikirkan jangka waktu yang panjangnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi benar-benar sih sebenarnya kalau misalnya ada apa ya istilahnya kayak ada cap gitu, anak internal mah biasanya cewek aja gitu. Itu menurut aku salah besar karena kita tetap harus seimbang ya, kayak yin dan yang. Iya, benar Aduh, jauh banget. Ya, Aduh. Jadi adik-adik gemoy, adik-adik 57, 58, 59, 60, cowok-cowok jangan takut buat masuk internal Himasiter. Oke, kita tuh butuh banget loh kalian ya Kak. Karena buat menyelesaikan masalah pasti kita bakal diskusi dulu kan. Nah, kita butuh cowok-cowok nih buat jadi mediatornya di sini biar nggak baper gitu. Kalau perempuan kan kayak
ya udahlah gini aja nih biar ya gini biar cepet gitu kan. Biasanya tuh cewek-cewek mah selalu bawa hati gitu sih. Berarti ini salah satu benefit dari masuk internal itu bisa mengasah kemampuan problem solving juga ya. Critical thinking. Iya, Semuanya sih kalau di internal ya gak kak. keren sih ini. Iya benar, critical thinking, problem solving, terus juga jadi HRD, ya guys. Iya. Public Nah, speaking Bener juga banget. karena bakal belajar jadi MC gitu. Iya, benar-benar. Setuju sih. Karena setiap acara internal tuh kan biasanya MC-nya hanya dari internal ya. Kecuali mungkin acara yang besar dari internal itu HIMSD. Nah, HIMSD itu baru mungkin MC-nya dari orang lain. Tapi kalau untuk acara seperti gathering, terus kayak makrab atau kayak OHC gitu. Enggak sih, OHC nggak ada MC ya. Ada Kayak moderator. biasanya ada kalau MC. HC makro. Nah, iya benar. Jadi belajar gimana cara jadi MC, gimana cara moderator, kayak gitu. Gitu sih. Ih, kita promosi terus, Nat. Lanjut nih ya, lanjut. Bentar, emang banyak banget benefitnya. Terus kayak kalau apa-apa tuh kadang-kadang kan kita bikin sendiri ya. Kalau misalkan kan kita menyiapkan sendiri gitu loh semuanya. Kalau misalkan ada acara-acara gitu loh. Belajar jadi operator Zoom juga. Iya, terus juga belajar gimana nih cara bikin game terbaru supaya gathering yang sekarang tuh seru juga gitu. Itu sih yang paling seru. Gimana? Nia, Salwa, seru nggak games dari internal biasanya? seru banget. Malah jadi Games apa apa ya? nih yang paling membekas nih? Apa soal? Cepat jawab. Lupa saking banyaknya ya. Oke. Oke. Aku pribadi kok jadinya tertarik masuk internal ya ini. Ayo bisa, yuk nih bisa tahun depan periode Periode. depan. Aduh. Oke. Lanjut mungkin Salwa ada pertanyaan terakhir. Oh ya, tadi kan udah ada pertanyaan pembuka. Sekarang nggak kerasa kita udah ke pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup. Jadi kan kita tuh sebenarnya tuh pendengar podcast kita tuh udah internasional gitu Kak Nadia. Wow. Jadi Beneran. jadi ini dong. Loh, kok nggak tahu sih Kak? Iya loh. Udah kayak go internasional gitu. Jadi kita sebagai sebagai pertanyaan penutup, boleh dong kasih closing statement yang mewakili internal gitu. Misalkan kan siapa tahu nanti yang dengar juga banyak dari teman-teman 57 yang pengen daftar Himasiter gitu. Terus atau mungkin dari teman-teman lain yang pengen tahu tentang internal Himasiter. Boleh disampaikan mau itu pesan, kesan atau closing statement. Lee Min Ho nonton gak nih? Oh iya, dia subscribe juga katanya. Dari aku ya, kesannya aku senang banget sih di satu periode kepengurusan ini bisa di internal. Pokoknya aku banyak banget belajar dari yang kayak awalnya tuh dulu. Jadi aku tuh belum pernah ikut organisasi kan sebelumnya. Nah, internal Himasiter ini adalah pengalaman pertamaku gitu loh. Jadi kayak banyak banget belajar. Apalagi di sini aku kan sebagai sekretaris ya. Jadi kayak jadi gini ya alur-alurnya gitu-gitu. Terus kayak keuangannya itu ada dana apa aja, pokoknya banyak banget belajar. Jadi aku senang banget, makasih banget untuk Himasiter, untuk internal. Terus pesannya semoga di periode kedepannya internal itu semakin kuat, biar Himasiternya juga makin kuat. Nah, untuk teman-teman 57, 58, 59, 60, dan kesekian, jangan lupa masuk internal Himasiter. Karena di sini kita bakal kerja bareng dan menjadi manusia-manusia yang lebih kuat, kayak lagu Tulus. Ya, udah itu aja. Kamsahamnida. Aku ya berarti closing statementnya. Sebelumnya aku mau bilang makasih buat teman-teman internal, buat semua tim internal di Kabina Satu Sisi, Nadia, Gaby, Rory, Has, Alisa, Bulan, Cecil, Adel, Mauren. Nggak kerasa sebentar lagi kita udah mau demis ya gitu. Aku mau bilang makasih buat teman-teman semua. Aku malu bilangnya tapi nggak apa-apa deh. Mungkin di forum ini bisa mewakilkan ya. Makasih buat udah kasih kesempatan terbaik sepanjang hidup aku selama 21 tahun ini.
kesempatan terbaik buat jadi kabir di internal, karena di sini aku benar-benar belajar banyak, belajar gimana cara jadi dewasa, gimana cara jadi versi terbaik aku. Jujur ya, meskipun ini pandangan orang lain, tapi banyak teman-teman yang bilang, lu semenjak jadi kabir internal, lu tuh berubah, Nat, katanya. Katanya aku jadi bisa lebih kontrol emosi, dan jadi bisa lebih tadi, critical thinking dan problem solving gitu. Di sini aku belajar banyak di internal, di Himasister, terus juga seru kenal banyak orang, kenal karakter masing-masing orang itu, menurut aku itu seru banget. Jadi kalau misalnya kayak gini, oh dia tuh maunya kayak gini, orang yang kayak gini, dia tuh maunya kayak gini, dan itu cukup mengasyikan. Makasih buat kesempatannya, makasih buat kerjasama yang sangat-sangat baik menurut aku selama 1 tahun ini. Benar-benar kalian tuh hebat, bukan cuma internal ya, tapi semua pengurus Himasister Kabinet 1 Visi, semua biro yang nggak bisa aku sebutin satu-satu, kalian itu semuanya hebat. Nah, mungkin buat kepengurusan tahun selanjutnya, untuk adik-adik yang gemoy-gemoy, kalian sebenarnya mau dimanapun jalan yang kalian pilih, mau di biro internal, atau nanti masuk ke BNP. BNP tahun depan namanya masih BNP nggak nih? Atau Kayaknya masih deh. Keren sih emang BNP. Atau mungkin kalian mau masuk PSDM atau ke biro manapun, kalian pertama kali harus tahu apa niat kalian masuk sana. Itu yang paling penting menurut aku. Karena kalau misalnya kalian tahu niat kalian, di saat kalian capek, di saat kalian lelah, karena kan semangat itu pasti naik turun ya. Apalagi kan kesibukan di kampus itu bukan cuma organisasi, tapi fokus kalian itu juga tujuan utamanya kuliah, belajar gitu kan. Nah, pasti semangatnya naik turun. Di saat semangat kalian lagi turun, terus kalian ingat nih niat kalian, oh kemarin gue masuk internal tuh niat gue kayak gini gitu. Nah, kalian tuh bisa perlahan-lahan buat kembali lagi kayak gitu. Itu sih dari aku. Terus yang terakhir, quotes dari internal. Sejauh apapun kaki kalian melangkah, mereka selalu tahu kemana harus pulang, keluarga. Harapannya teman-teman semua bisa menganggap Himasister itu bukan sebuah organisasi, bukan hanya sebuah organisasi, tapi juga keluarga, tempat kalian pulang ketika kalian capek, ketika kalian letih, sehingga kalian tuh bisa ngerasa enjoy ada di sini, dan bisa ngerasa ikhlas ngejalanin semua tugas proker yang mungkin udah diamanatkan ke kalian. Mungkin itu sih dari aku. Yeay, prok. Ini bagus banget. Terharu. Quotes-nya boleh ya ditulis di bawah yang YouTube itu, di Skype-nya. Boleh. Gampang. Oke. Request dong. Makasih Kak Natia sama Nadia udah hadir di podcast BNP ini. Terus juga mungkin kita mewakili Himasister juga makasih banget ke internal yang udah bikin event-event yang buat kita kenal satu sama lain, juga nyebarin positive vibes. Terus juga kedepannya mudah-mudahan biro internal bisa tetap menebar kebermanfaatan, nggak cuma di Himasister. Kamsahamnida. Makasih buat Kak Natia dan Kak Nadia. Oke. Makasih semua kakak-kakak yang ada di sini udah mau datang di malam minggunya. Oke, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Yuk. Terima kasih telinga yang sudah mendengar, kepala yang menerima, dan hati yang memahami. Saya Nia dan saya Salwa. Pamit undur diri. Terima kasih, Tenang.